Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anitasari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan. Baik, saya di sini akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu. Langsung saja, pokok pembelajaran yang pertama itu sarana berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Di sini ada logika deduktif dan logika induktif. Baik, saya akan memberikan pengertian dari logika deduktif, yaitu cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Dan logika induktif yaitu merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan. Di sini sudah ada contohnya. Contoh dari logika deduktif yaitu semua mahasiswa STEK semester 5 tinggal di pesantren. Ani adalah mahasiswi STEK semester 5. Ani tinggal di pesantren. Dan contoh logika induktif yaitu buku sains besar dan tebal adalah mahal. Buku cerita besar dan tebal adalah mahal. Jadi, buku sains dan cerita adalah buku yang mahal. Kemudian, prinsip-prinsip metodologi menurut pandangan René Descartes, Alfred Wallace, dan Karl R. Popper. Di sini pengertian metodologi sendiri yaitu bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode. Metode yaitu cara bertindak menurut aturan tertentu. Di sini menurut René Descartes yaitu membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan akal sehat, dan menurut Alfred Wallace dengan prinsip verifikasi. Menurut Karl R. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Moralitas ilmu pengetahuan. Ilmu bebas nilai atau tidak? Bagaimana moralitas ilmuwan dalam ilmu pengetahuan? Baik, saya di sini akan memberikan pengertian dari ilmu bebas nilai, yaitu faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Dan ilmu tidak bebas nilai yaitu memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Di sini ilmu bebas nilai yaitu 1. Ilmu bebas dari pengendalian nilai. 2. Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Ilmu tidak bebas nilai, ilmu selalu terikat dengan nilai dan mempertimbangkan nilai. Kemudian moralitas ilmu pengetahuan manusia sebagai manipulator artikulator dalam mengambil manfaat dalam ilmu pengetahuan. Di sini manusia sebagai yang menghasilkan teknologi yang diperagakan oleh masyarakat sendiri. Penerapan ilmu di masyarakat juga menjadi keberkahan bagi masyarakat dan dapat mengubah peradaban bagi manusia. Akan tetapi juga bisa menimbulkan bencana bagi manusia apabila menyalahgunakan hasil karya para ilmuwan. Disinilah pemanfaatan dan teknologi perlu diperhatikan secara baik. Kemudian filsafat ilmu dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Sebagai seorang filosof muslim, Al-Ghazali selalu memetakan pemikirannya pada adanya kekuatan transcendental, di mana beliau senantiasa percaya pada adanya superioritas wahyu kenabian dan institusi intelektual atas akal. Ilmu versi Imam Al-Ghazali juga membawa dampak yang positif bagi umat Islam, khususnya dalam memahami bahwa setiap ilmu itu berporos pada tujuan mencari keridhaan dan sebagai upaya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemikiran Muhammad Iqbal dalam pendidikan Islam. Pemikiran pada Muhammad Iqbal itu metode problem solving. Apa itu problem solving? Yaitu metode pemecahan masalah, yaitu penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, strategi pengembangan Islam di Indonesia ya. Pada awal perkembangannya keislaman di Indonesia, pendidikan secara informal agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim. Dan di sini agama Islam datang ke Indonesia dibawa dari pedagang muslim ya. Dalam operasionalisasinya, mereka melakukan pendidikan dan menyebarkan agama Islam dengan perbuatan, dengan contoh dan suri tauladan. Pada waktu itu, para pendakwah Islam melaksanakan penyiaran atau berdakwah, dan
mendirikan sekolah-sekolah agama yaitu madrasah, TPQ dan lain-lainnya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.